Baiklah, selamat malam. Nama saya Krisnayanto. NIM 19 10 Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 2. Baiklah, bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Adapun peran manajemen, karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi. Strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer, seperti diilustrasikan perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar, seperti yang diilustrasikan dalam gambar 1/1. Lingkungan bisnis dan non pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non pasar. Di lingkungan non pasarnya, perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Analisis lingkungan bukan pasar 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakterikan oleh 4I, yaitu yang pertama, isu. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non pasar. Dengan menggunakan industri, bioteknologi, pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan, peraturan untuk makanan rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Yang kedua, interest, kepentingan, mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan. Masalah, kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi, pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivitas yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Yang ketiga, institusi, didefinisikan oleh Douglas North pada 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengaturan. Yang keempat, informasi, berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan kepemerintahan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Tugas manajemen. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memiliki dan menerapkan strategi yang mereka buat. Lingkungan bukan pasar, industri mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasikan isu tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemudian mengidentifikasi interest institusi dan informasi yang terkait dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. Isu peraturan penghematan bahan bakar 2012-2016 di Amerika Serikat. Departemen Transportasi dan Badan Perlindungan Lingkungan mengeluarkan peraturan baru mengenai
penghematan bahan bakar dan emisi GRK untuk model tahun 2012-2016 dengan standar yang ditetapkan berdasarkan jejak fisik suatu kendaraan. Jadi standar hemat bahan bakar untuk mobil berukuran kecil tinggi dibandingkan dengan mobil besar. Adapun yang lainnya juga peraturan hemat bahan bakar 2017 sampai 2025 Amerika Serikat, mobil Ford yang hemat BBM, peraturan hemat bahan bakar di Cina. Pada tahun 2003, Dewan Negara Cina menggunakan sistem pembobotan dalam menetapkan standar hemat bahan bakar untuk mobil, van, dan sub. Regulasi hemat bahan bakar Uni Eropa. Sebagian dari kewajiban memenuhi perjanjian Kyoto Uni Eropa (UE) telah mengadopsi standar hemat bahan bakar secara sukarela, yaitu 140 gram karbon dioksida per kilometer. Tetapi ternyata industri gagal memenuhi standar tersebut, mendapat tekanan kuat dari kelompok pemerintah lingkungan. Komisi Eropa mengusulkan standar wajib hemat bahan bakar, yaitu 120 gram di tahun 2012. Adapun pajak bensin, standar keselamatan lalu lintas, peningkatan keamanan, peraturan keselamatan, tanggung jawab produk, perjanjian waralaba. Tarif di Cina. Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat mengajukan keluhan resmi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai tarif rata-rata 15% yang ditetapkan Cina untuk suku cadang kendaraan bermotor tersebut. Pada tahun 2009, WTO memutuskan mendukung para pembuatan petis tersebut, dan Cina meregistrasi tarifnya untuk mematuhi putusan itu. Ada juga sengketa perdagangan, bantuan bencana, emisi, subsidi. Kekayaan intelektual. Pada tahun 2007, Telsa Mort mengajukan merek daging Telesa di Uni Eropa, tetapi aplikasi tersebut ditentang oleh Telesa Holding dan Republik Ceko. Protes lokal. Tata Motors mengumumkan nanonya mobil rakyat pada tahun 2008, tetapi dengan cepat terpaksa harus memindahkan pabrik produksi yang direncanakan mendapat protes di Benggala Barat oleh para petani dan politisi lokal yang mengklaim bahwa Tata telah memperoleh tanah untuk pabrik dengan harga rendah yang tidak adil. Ada juga hak tata kelola Union Bergaining, informasi konsumen, media berita, kepentingan. Institusi lingkungan pasar dan non-pasar mencakup aktivitas yang berlangsung baik dalam maupun di luar lembaga formal. Institusi pemerintahan utama adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, badan administratif, badan pembuatan regulasi, dan institusi internasional seperti WTO. Perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan non-pasar berubah ketika masalah diselesaikan. Masalah saat ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkan. Namun masalah penghapusan kredit pajak investasi yang telah menjadi komponen kebijakan pajak Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun, sebagian muncul karena tidak politik oleh industri jasa yang memandang kredit tersebut sebagai subsidi industri padat moral. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama,
penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Yang kedua, pemahaman baru. Yang ketiga, perubahan kelembagaan, aktivitas kelompok, kepentingan, dan terakhir, masalah moral, penemuan ilmiah, dan detail rekomendasi. Masalah pertama adalah untuk sistem atau perangkat yang menyertakan jam tanggal yang disesuaikan secara otomatis untuk DST. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perusahaan dan manajer dalam menangani masalah bukan pasar bergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut bertindak. Siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar berhubungan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Ringkasan, bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lainnya dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut ditangani. Baiklah, ini saja video dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Selamat malam.